Halo guys, kembali lagi bersama gue di channel Rani Maulana and welcome to Alur Cerita Crime Detective Red Flags. Coba dibayangin kalau lu lagi sendirian di rumah terus tiba-tiba lihat keluar ada tetangga lu yang tindakannya sangat mencurigakan. Terus apa yang bakal lu lakukan? Nah, jadi begitulah kira-kira plot yang akan dibahas pada episode kali ini. Jadi sebelum kalian masuk ke dalam plotnya, gue berharap untuk kalian tekan tombol subscribe, tekan tombol lonceng, dan jangan lupa untuk like, share, and comment teman-teman. Oke? So, tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke dalam pembahasannya. Let's go! Di suatu musim panas, lebih tepatnya pada tahun 1976 sampai dengan 1977, sang tokoh utama yang bernama Cody Harper merusak beberapa kotak surat bersama teman-temannya. Akibatnya, mereka ditahan dan dijatuhi hukuman menjadi tahanan rumah selama beberapa waktu. Kedua orang tua Cody berterima kasih kepada sang hakim atas kemurahan hatinya. Tapi di sisi lain, Cody kesal. Di sisi lain, kebebasannya seolah direnggut begitu saja. Ia tidak bisa berpesta, dan ada berbagai larangan yang harus dia patuhi. Belum lagi, ia harus mengerjakan berbagai pekerjaan rumah yang membosankan. Sepulang dari sidang, Cody segera membersihkan area rumah dengan mengambil 2 kantong sampah dan membuangnya. Yang dimana, di tengah ia melakukan ini, ia melihat salah satu tetangganya yang sedang berbicara sendiri dekat sampah dan gagal menabrakan diri karena sang developer tidak memprogram hal tersebut. Setelah membuang kantong sampah, Cody hendak membersihkan ruang kamar yang dipenuhi dengan botol kaleng sehingga ia bergegas mengambil sekotak kardus dan mengumpulkan seluruh botol yang berserakan di kamarnya. Lapar, Cody pun lanjut dengan memanaskan seloyang pizza dan mandi sembari menunggu makanannya siap. Di saat dia lagi mandi, ia mendengar suara pintu terbuka. Selesai mandi, Cody pun mengambil pizza yang sudah matang dan mulai menyantapnya sambil menonton TV. Keesokan paginya saat menuruni tangga, buset, udah ngagetin aja. Si botak yang tiba-tiba datang ini adalah ayah dari Cody. Dan maksud kedatangannya adalah untuk menanyakan kabar Cody, sekaligus mengingatkan sang anak untuk tidak keluar rumah di jam 9 malam. Tetangga seberang mereka bernama Pak Rupert juga tersedia memberikan uang jajan bila Cody melakukan pekerjaan rumah. Untuk itu, sang ayah menyuruh si Cody untuk menemui Pak Rupert setelah memberikan makan kepada kucing mereka. Cody pun langsung mengambil makanan kucing dari dalam gudang dan langsung detonasi ke kucing. Beres ngasih makan kucing, Cody melangkah keluar rumah, menguping percakapan tetangga, sebelum akhirnya bertemu dengan Pak Rupert. Pak Rupert mengaku kalau ia juga pernah melakukan berbagai macam kenakalan waktu ia masih muda. Hanya saja, bedanya saat ia main petasan, pasukan Vietcong langsung balas menembaknya. Leluconnya agak dark, tapi yang mau bagaimanapun, itu juga membuat Cody sadar kalau kenakalan dan hukuman yang ia terima sudah mulai tersebar kemana-mana. Selain itu, juga terungkap kalau ayahnya si Cody bersikeras kepada Pak Rupert untuk memberikan bayaran terlebih dahulu sebelum nantinya baru akan ia berikan kepada Cody. Meski Pak Rupert tahu ini adalah akal-akalannya Pak ayah Cody agar ia bisa mendapatkan jatah uang, ia tidak bisa melakukan apa-apa selain menuruti perintah tersebut. Selesai tugas diberikan, Cody membawa sebuah kotak ke area basement Pak Rupert. Tempat ia sempat kaget dengan kehadiran Pak Rupert dari belakang. Saat Cody menyebut tempat itu agak mengerikan, Pak Rupert membenarkannya. Ia memberitahu bahwa meski angker, ia dulu sering membawa wanita ke sana untuk bersantai dan mendengarkan musik bersama-sama. Cody pun masuk ke ruangan yang dimaksud. Ruangan dengan pencahayaan serba merah dan dipenuhi artikel orang hilang di atas meja. Ia tidak ambil pusing. Setelah meletakkan kotak dan menerima ucapan terima kasih, ia lanjut mengerjakan tugas terakhirnya, yaitu membuang sampah. Perhatian Cody sempat tertuju kepada seorang wanita yang bernama Olivia yang merupakan tetangga barunya. Dan sama seperti orang di sekitarnya, Olivia menganggap kalau Cody sebagai tahanan rumah. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, ia pun menghabiskan waktu dengan bermain game horor yang mengandalkan sebuah mic. Di malam hari, Cody yang sedang mabuk mendengar berita terkini dari radio mengenai ditemukannya remaja yang tewas di pinggiran kota.
Tubuh korban ditemukan dalam keadaan mengenaskan dengan adanya tanda-tanda kekerasan brutal. Kemudian, satu jenazah lain ditemukan di peternakan unggas yang sudah lama terbengkalai. Tubuhnya dipenuhi dengan bulu. Atas ini, media lokal mulai menjuluki sang pelaku sebagai Auckland Ripper. Dan perlu diketahui bahwa korbannya adalah anak-anak di bawah umur. Cody gak menyangka tragedi pembunuhan ini bisa terjadi di kota tempat ia tinggal. Karena bosan, ia memutuskan untuk melihat sekitar rumah menggunakan sebuah teropong. Dan ketika ia melihat ke arah jendela kamar tetangga sebelah, ibu Cody pun datang dan langsung menyuruh si Cody untuk tidur. Esok paginya, ia pun bangun dengan sepiring roti panggang, sekotak susu, dan uang di atas meja. Bagian sampul kotak susu tersebut dicetak dengan gambar seorang gadis yang sempat menghilang. Gadis yang segera dikenali oleh Cody sebagai gadis yang sama di rumahnya Pak Rupert semalam. Catatan yang ditempel pada pintu kamar berisi pesan dari orang tuanya yang akan lembur dan pulang larut malam. Uang yang mereka berikan ialah uang untuk membeli pizza. Dan tidak lupa, Cody juga diminta untuk memberi makan anjingnya Pak Rupert. Cody pun semakin waspada dengan tetangganya yang ada di seberang situ. Agak enggan untuk mengerjakan tugas yang diberikan dari orang mencurigakan. Dan bisa saja, itu adalah identitas di balik Auckland Ripper. Tapi mau bagaimana lagi, ia harus mengerjakan tugas yang diberikan. Menyeberang ke rumah Pak Rupert, Cody pun mengambil makanan anjing dari dalam gudang. Hanya untuk mendapati anjing Pak Rupert rupanya sudah mati dan dikuburkan di halaman samping. Di saat-saat ini, rasa penasaran tentang gadis menghilang muncul dalam pemikirannya. Sehingga, ia pun memutuskan untuk memeriksa bagian dalam rumah Pak Rupert selagi sang tetangga lagi bekerja. Naik ke area loteng, ia mendapati area tersebut dipenuhi dengan mainan anak-anak dan krayon. Sebuah teropong juga terlihat diletakkan di dekat jendela. Semua penemuan ini membuat Cody merasa ada yang tidak beres. Dan untuk itu, ia pun bergegas cepat-cepat pulang dan membuat makanan dengan harapan dapat menenangkan pikirannya. Di tengah kesibukannya dalam membuat cashkol daging, seseorang datang mengetuk pintu rumahnya, dan orang itu rupanya adalah tetangga sebelah yang dia intip semalam. Sang wanita mempertanyakan maksud Cody mengintip ke dalam kamarnya selama 5 menit penuh, membuat Cody tidak bisa berkata-kata. Pada akhirnya, melihat Cody mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi, apabila ia mengulanginya lagi, ia akan langsung datang untuk menghancurkan teropong tersebut. Percakapan yang tidak enak tersebut terus memenuhi pikirannya Cody. Sampai-sampai, Cody pun akhirnya melupakan hal tersebut dengan main game konsol yaitu menembak-nembak sambil menghabisi para alien. Selesai main, kemudian ngorok sampai pagi. Sadar karena kucingnya belum diberi makan, si Cody pun bergegas turun ke bawah mengambil makanan kucing. Dan secara mengejutkannya, Pak Rupert ada di belakangnya. Cody pun terheran-heran arah tetangganya yang masuk dari area belakang rumahnya. Saat ia menanyakan apa maksud dari tindakan Pak Rupert, ia pun menjawab kalau dia hanya ingin memastikan bahwa semuanya baik-baik saja. Karena melihat lampu di rumahnya masih belum menyala. Mendengar hal itu, tentu saja membuat Cody merasa aneh dengan tindakannya si Pak Rupert. Terlebih lagi, di saat Pak Rupert menyebut soal lampunya yang kedap-kedip dan mengaku hanya salah lihat saat si Cody mengatakan bahwa lampu di jendelanya baik-baik saja. Cody pun meminta kepada Pak Rupert untuk tidak memasuki rumah orang sembarangan, termasuk ke area belakang rumahnya. Hal itu membuat Pak Rupert tidak punya pilihan lain selain pergi dari rumah tersebut. Cody pun memberi makan kucingnya dan setelah semua pekerjaan selesai, ia pun bergegas kembali ke kamarnya kemudian lanjut memantau aktivitas tetangganya menggunakan teropong. Seperti biasa, ia mengintip tangga wanita yang di sebelahnya, malah semakin wow gitu. Oh my god! Wow! Namun situasi seketika berubah menjadi mencekam saat ia memantau ke area rumah Pak Rupert dan mendapati tangga seberangnya itu sedang mengintip menggunakan teropong dan bahkan melihat ke arahnya juga. Namun, di saat yang bersamaan, radio menyebarkan soal berita terkini mengenai soal gadis yang menghilang tiba-tiba udah ketemu aja dalam masih keadaan sehat walafiat dan tidak ada luka yang serius. Cody pun tidak percaya dengan berita tersebut. Ia pun bertekad untuk bertemu dan pergi memeriksa di keesokan harinya. Besok pagi di mana Pak Rupert dikira pergi bekerja, Cody mengambil sebuah kamera dan masuk ke dalam kediaman Pak Rupert melalui pintu belakang.
Menuruni area basement, ia akhirnya menemukan kebenaran yang dicoba disembunyikan oleh tetangganya. Di dalam ruangan tersebut, dengan pencahayaan serba merah, ia menemukan seorang mayat anak kecil. Beberapa jam kemudian, Cody terbangun dari pingsannya. Sadar ia berada dalam bahaya, ia pun menguatkan kakinya untuk bangkit dan berupaya mencari jalan keluar dengan sebisa mungkin tidak ketahuan oleh Pak Rupert. Pak Rupert terus berkeliaran di dalam rumahnya, mengharuskan ia untuk bergerak dengan sangat berhati-hati. Bila ketahuan, Pak Rupert yang membawa pisau akan langsung mengejar dan membacok si Cody. Singkat cerita, si Cody pun berhasil menemukan kunci keluar itu dan langsung pergi menuju pintu exit. Setelah keluar, ia pun bergegas kembali ke rumah dan segera menghubungi polisi. Di ending gamenya, kita diperlihatkan sebuah tulisan yang mengatakan bahwa Pak Rupert sudah resmi ditangkap oleh polisi dan divonis hukuman. Dan dari situ, kita mengetahui kalau kejadian ini berdasarkan kisah nyata yang terjadi pada tahun 1976 sampai dengan tahun 1977.